Cek, tes. Oke, akhirnya sampai di video Gibah Gadget untuk brand yang memang kata orang-orang paling jarang digibahin, padahal enggak ya, sering ya. Tergantung yang ngibahin siapa. Biasanya yang ngibahin brand ini ya yang nggak dapet support. Yang gak dapet pinjaman. Ya. Kalau kita udah dapet, Tapi tetap digibahin. kita udah tahu diri namanya. Ya udah kita coba aja apakah kita bisa Oke. untuk ngibahin produk yang satu ini. Oke, jadi kita akan mulai untuk sesi Gibah Gadget. Hai, I'm Wisnu Kumoro Gue Divi. and welcome back to my video. Dan ini adalah Gibah Gadget untuk handphone ini. Ini adalah Samsung Galaxy S22 Plus 5G. Nggak takut saya Pak. Kenapa takut, Pak? Karena handphone udah almost perfect. Almost tapi. Almost. Pasti masih ada. Masih Almost ada is yang never enough. kata Ariana Grande. Grande. Tua dong. Iya. Kategori favorit Papa ya. Jadi ini adalah Samsung Galaxy S22 Plus 5G. Plus yang plus. Tapi ya. gue baru tahu ada nama 5G-nya secara resmi itu dari acara kemarin sebenarnya. Waktu gue jadi MC untuk live streaming mereka sebanyak 3 kali. Bapak hatam lah ya itu lah. Jadinya gue tahu kalau harus ada 5G-nya. Karena di sini di kotaknya nggak ada yang embel 5G. Nggak kayak brand itu yang satu tadi tuh. Semuanya pada dijembreng. Ada 5G-nya, ada NFC-nya, ada yang lain. Samsung mah nggak butuh. Ini kita gibahin yang mana dah? Yang mana aja. Ini sebuah hal yang gue suka. Oke. Nggak perlu berlebihan di kotaknya lah. Soft branding aja ya. Iya, itu hal yang gue suka. Karena memang kalau Samsung ya, masalah fitur, gue akuin lengkap lah. Lengkap. Lengkap. Lengkap banget. Dari yang butuh sampai yang Nggak ngada-ngada, ada semua. Oh iya, tapi nggak ada-ngadanya pun Hah? masih memang wajar. Nggak kayak fingerprint dikasih jadi ada heart rate-nya. Kok saya kesana lagi? Kita balik ke mock-up-nya iPhone 13 ini nih. Oh no. Bukan ya? Bukan. Mirip banget, Mbak. Emang iya? Oh iya. Ya, feel-nya sama-sama lah gitu. Ini ya. jadi salah satu yang beda dari si S21 series tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya gitu. Finishingnya jauh lebih. Cuma rapi. karena ini mirip itu, ketika tangan gue lagi basah banget nih, tadi habis wudhu. Ya. Nih, tuh jadi nyeplak. Oh. Fingerprintnya agak lumayan. Iya sih, apalagi warna putih. Warna putih, jadi kayak dekil-dekil gitu. Ya makanya harus sering-sering dielap. Tapi sayangnya Samsung belum ngeluarin ini, elap khusus. Oh. Kalau iPhone udah, makanya dia duluan mirip kan? Iya. Ya kan, dia udah ngerain elap duluan. Mungkin tahun depan. Tahun depan mungkin ada Samsung Galaxy Lab. Mungkin ada. Mungkin ada. Dan untuk kenalan sama smartphone ini kita bahas dulu spesifikasinya dan harganya. Betul. Jadi ini dilihat dari websitenya Samsung Indonesia. Ini harganya untuk Samsung Galaxy S22 Plus ada 2 varian dengan 2 harga berbeda. Ada yang 128GB storage-nya, RAM-nya 8GB itu harganya di 14.999 atau 15 juta. 14.999. Ya, kemudian kalau yang 256GB 8GB RAM-nya itu di 15.999.000. Jadi beda sejuta gitu. Dan untuk warnanya ini ada 4, ada Phantom White yang kita pegang saat ini. Betul. Ada Phantom Black, ada Green, ada Pink Gold. Dan kemudian untuk prosesornya ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 untuk yang region dijual di Indonesia. Betul, at Gen 1. Ya, kemudian untuk displaynya, ini displaynya Full HD Plus dengan layar Dynamic AMOLED 2X. 2X. Dan untuk kameranya di sini ada 3 di kamera belakangnya. Ada 50 megapiksel, ada 12 megapiksel, ada 10 megapiksel. Ya. Kemudian juga untuk kamera depannya adalah 10 megapiksel. Betul. Dan untuk baterainya di sini 4500 mAh. Betul. Dan ini support untuk fast charging. 45 watt. Dan ini juga masih ada Samsung Care Plus. Ini kayak semacam garansinya Samsung ya. Selama 2 tahun tuh nambah 1,7. Kalau 1 tahunnya 1.080.000. Bapak kayak sales, Pak. Baca soalnya di sini. Tapi itu nanti kita akan bahas lah mengenai garansi-garansi tadi. Tapi yang jelas ini kalau dari harga ya 15 juta. 128 atau 16 juta 256. Bapak pilih mana? Ya 256 lah. 256 lah ya, beda sejuta ya. Beda sejuta. Dan FYI storage itu diperlukan karena ini bisa merekam sampai 8K. 8K di 24 fps. 24 fps. Betul. Dan ketika merekam 8K, nih kita jajal aja ya benar ya. Mau berapa detik deh? Kita coba hitung nih, gue hitung nih. 1 menit ya. Ini untuk 10 detik 8K aja, ini pun udah dikompres loh karena pakai H265. Oh, formatnya ya. Formatnya yang high efficiency. Ya. Itu 100 MB.
10 detik 100 mega. Berarti 1 detiknya itu 10 sekitar mega. 10 mega. Tapi itu udah yang high efficiency format. Udah sedikit lebih dikompres. Iya. Tapi jangan sekali-kali nyoba sih 8K-nya ini kalian rekam buat konten story. Kenapa? Iya. Instagram pas masuk, file apa ini? Kok begini? Rasanya tuh kayak Ariana Grande ketemu sama Shaquille O'Neal. Waduh. Maksudnya main basket bareng. Wah, oh iya. Main iya. bola dipegang begini nggak nyampe dong. Postur kan. Posturnya. Saya takut ngomong, takut. Tapi Pak, by the way, ini Iya. kalau kita ngomongin hal-hal yang kita suka dari handphone ini, Bapak aja tadi di awal ngomong ini almost perfect. Almost. Jadi kayaknya kalau ngomongin hal yang disuka banyak banget. Banyak Kalian banget. silakan nonton review teman-teman tech reviewer yang lain untuk mencari hal yang disukai karena banyak pasti. Emang segitu lovable-nya sih handphone ini sih. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya, ada Menurut tapinya. gue beberapa teman-teman mungkin bikin reviewnya fokusnya masih gitu-gitu aja, maksudnya ini Iya. aja. Gue ada beberapa hal yang gue suka dan spesifik sebenarnya. Apa tuh? Misalkan pertama, gue suka banget Magic Eraser. Saya juga mau bilang itu, Pak. Magic Eraser-nya keren. Keren. Bareng tuh. Keren. Itu David Copperfield aja nih. Hah? Kalau megang handphone ini pakai fitur itu minder. Dia ngilangin Monas ya. Iya. Anak sekarang nggak relate, Pak. David gadgetin tahu. Tahu. David Gadget itu bukan ngilangin Monas. Lagi apa? Rezeki kita. Enggak lah. David nggak ngilangin rezeki kita. Tapi Rezeki orang lain. ini di roasting siapa sih? Gue bingung deh. Ini kita sebenarnya mau bikin sesi roasting siapa? Oke. Karena ya susah sih. Walaupun Iya. ada. Ada. Nanti Itu kita tadi, jabarkan. tadi gue suka Magic Eraser-nya. Gue juga suka. Gue suka nitografinya. Oh gitu. Banyak orang masih bingung nitografi itu apaan sih sebenarnya? Itu bukan night mode. Bukan Bukan bagian dari Iya, pengembangan lah. malam. Pengembangan dari night mode. Misalkan night mode itu kan untuk foto doang. Mm-mm. Kalau ini bisa sampai ke video. Bisa. Dan gue suka sama itu karena beneran tadi kita jajal. Ya. Video ketika lampu nggak dinyalain, Mm-mm. itu di objeknya Mm-mm. tingkat brightness-nya sama. Ketika lampu dinyalain emang enggak? Kayak ngejasnya bisa. Adjust-nya bisa lebih pas pinter gitu. ya? Iya. Ini jadi tools buat Satpol PP kalau grebek. Apa? Jadi bisa jadi tools kalau Satpol PP Biar buat kita grebek. kalau ngelihat video-video penggerebekan di mana-mana Jelas. nggak burem. Betul. Gue bingung sampai sekarang. Kenapa video-video penggerebekan itu selalu burem? Kalau burem mah itu memang kebutuhan tayangannya diburemin. Bukan burem handphonenya. Pakai ini gimana? Pakai fitur nitografi gitu. Burem sih, cuma terang. Tapi ketika kita ngambil gambar, terutama foto, Iya. memang resiko buremnya tinggi, Pak. Apalagi kalau film movie. Iya, karena gue udah ngejajal bareng sama bini gue. Mm-mm. Banyak banget foto yang sebenarnya oke nih, tapi akhirnya gagal keambil karena gue handheld. Oh, bukan. Jadi kalau pakai ya pegang gini, Mm. meskipun lo tahan nafas, Mencoba konstan, terus tetap aja. obat pusing tuh. Itu ponstan. Sakit. Itu spontan. Ya kan? Saya bayar spontan. Kontan. Aduh nyari lagi. Udah ini aja. Jadi ketika ngambil gambar gitu, Ah. udah berusaha diem nih, tapi tetap aja burem. Agak sedikit ada buramnya gitu. Oke lah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu banyak orang, Pak. Di banyak. Dari tadi kita ngapain? Makanya. Maksudnya kita mau bahas yang kita nggak suka dari handphone ini. Ada, Pak. Ada. Apa, Pak? Dia lempar bola duluan. Karena saya takut. Aduh, tadi lampunya kurang minggir. Yang gue kurang suka sebenarnya, pertama, ini hal kecil aja deh. Apa tuh? Ini memang dual SIM, Heeh. tapi nggak ada untuk micro SD-nya. Oh, nggak hybrid ya? Nggak hybrid. Jadi lo kalau punya micro SD di sini ya nggak bisa dipasang. Hmm. Jadi ya kalau beli 128 GB ya udah mentok. 256 ya udah mentok segitu. Ya. Sisanya tinggal dibawa ke cloud. Nah, Samsung udah nggak punya nih Samsung Cloud. kerja sama Microsoft ya? Sekarang sama Microsoft OneDrive. Jadi kayak ya oke lah kalau lo punya Microsoft OneDrive bisa backup langsung, tapi kalau nggak lo harus backup di tempat lain gitu. Jadi pertama dari storage itu udah terbatas. Ya. Sama. Tuh. Kedua, yang gue kurang suka dan gue udah menunggu sejak beberapa lama, semoga ada perbaikan. Ternyata pas kemarin update besar itu ternyata belum ada perbaikan juga. Dan gue curiga memang begitu adanya. Apa tuh? Jadi hasil videonya, terutama kamera depan lagi-lagi, Ya. itu ada grain-nya dan cukup banyak. Buat yang nggak tahu grain itu apa, kalau kalian ngelihat video tayangan ini ya, kalau lighting-nya kurang, itu biasanya muncul kayak titik-titik, bintik-bintik kayak pasir Dot-dot gitu, dan itu bergerak-gerak biasanya.
dan itu tujuannya untuk menambah detail, Terutama di bagian muka biasanya. ya terutama untuk bagian muka. Tapi juga somehow kalau berlebihan jadi mengganggu. Iya, harus pas. Harus posisinya. pas kadarnya. Kadang-kadang gue merasa kadarnya agak lebih, kayak overgrain. Di sini. Iya. Pokoknya intinya kalau kalian ngerekam vlog pakai ini dan pengen hasilnya lebih clear, ya lebih ya clean lah ibaratnya gitu. Mau nggak mau pakai noise reduction sih. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Kalau menurut gue ya, karena grainnya itu cukup konsisten di semua pencahayaan bisa dibilang. Kalau Iya. ketika terang nggak terlalu kelihatan, tapi ketika kondisi medium sampai low light itu kelihatan banget. Walaupun sebenarnya pas kita coba tes kemarin pakai 2 device ya, si S22 Plus sama S22 Ultra, agak beda grainnya. Agak beda ya? Iya, cara mereka produksi grain itu beda. Terus juga terkait si audio tadi yang Bapak bilang, kayaknya lebih kencengan di sini, Pak. Volumenya, Pak. Di S22 Iya, Plus. pas kita full Playback, kita volumenya, playback speakernya ini lebih lantang. dua-duanya stereo, Tapi kalau ini lebih bulat lah. Ini lebih lantang aja. Iya, jadi terdengar lebih Kencang. keras. Kalau saya nih, Pak, saya Coba apa yang Bapak Divi benci banget dari handphone ini? charger Charger. nggak ada. Karena kan kotaknya tipis. Nggak ada charger. Nggak ada charger itu percuma lu bilang ini 45 watt, ngecasnya pakai apa? Harus beli lagi kan yang emang support Kalau lo 45 belum watt. punya selama ini. Saya terakhir ini masih dapat. Oh iya masih dapat Masih ini ya. dapat 25 watt. 25 kan tapi. Iya. Yang 45 Belum beli. belum beli kan? Belum. Berapa banyak orang yang punya? Gue rasa kalau mereka adalah pengguna baru seri S, mereka nggak akan tahu. Nggak akan tahu. Mereka nggak akan tahu. Oh iya. Kalau lo belinya di tokonya Samsung, pasti. Tapi kalau di online, Atau di store yang lain ya. ya itu kan belum tahu. Dan gue ngerasa sebenarnya ada informasi-informasi yang beresiko nggak diterima sama konsumen. Bisa jadi. Karena ya ada chance itu nggak tersampaikan informasinya. Iya. Dan itu juga yang sebenarnya ada di fitur-fiturnya Samsung yang menurut gue bagus, tapi kok nggak ke expose gitu. Oh iya. Misalkan bisa jadi. simple deh, quick share. Itu kebantu banget loh. Quick share itu bagus banget, Ngebantu apalagi banget, sesama handphone Samsung ya. Iya. Itu kayak airdropnya iPhone gitu. Betul, itu enak banget pakai Itu enak banget, tep bus. cepet pakai banget. Ih, mau file lu berapa giga juga. Tapi yang pakai biasanya orang yang udah kenal Samsung doang. Iya, betul. Orang-orang pengguna baru nggak ada yang tahu. Bahkan yang lucu nih, gue pernah ketemu salah satu pengguna Samsung udah pakai bertahun-tahun. Iya. Ya seseorang lah yang cukup influensial bagi Samsung. Oh, Ya, yang itu. Dia bahkan nggak tahu kalau fitur itu bisa secepat itu untuk berkirim data. Selama ini cuma pakai Bluetooth atau Wi-Fi direct. Oh, makanya dia bilang pakai apa gitu. Pakai apa mau kirimnya? Atau mau dikirim pakai WhatsApp? Sempat begitu. Iya. Terus mikir, loh kan bisa pakai quick share. Iya. Berarti banyak informasi yang Belum tersampaikan. nggak tersampaikan. Padahal itu bisa jadi, gue nyebutnya ya kalau dalam bahasa marketing, Iya. competitive advantage. Betul banget. Keunggulan yang memang kompetitif gitu yang bedain Samsung sama yang lain. Betul banget. Jadi, seperti yang gue bilang di awal, Samsung itu kebanyakan fiturnya. Dari yang penting sampai yang nggak penting. Dan lucunya kadang-kadang, yang maju itu yang gimmick dulu. Yang pentingnya Malah, yang menurut gue sebenarnya fundamental banget, kadang-kadang nggak tersampaikan. Oke, sekian untuk video Gibah kali ini. Oke. Semoga kalian mendapatkan yang kalian inginkan. Kalian terhibur juga ya. Ya, karena informasinya sebenarnya curhatan kami berdua aja. Iya. Jadi ini bukan review, karena reviewnya ada di channelnya Gadgeteman. Ya, nanti akan segera di review produk dari ini Samsung Galaxy S22. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe ke channel ini. Terima kasih banget. Terima kasih udah nge-like. Terima kasih udah nonton. Dan sampai ketemu di video Wisnu Kumaroh berikutnya. Dadah. Bye bye.